Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang pecahan senilai. Kemarin Ibu sudah memberi tugas tentang pecahan senilai di Google Classroom, tapi ada juga ya yang masih kurang tepat jawabannya. Dan untuk soal pecahan, menyederhanakan pecahan juga masih ada yang kurang tepat jawabannya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang pecahan senilai ya. Nah, ada yang tahu itu apa pecahan? Nah, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan itu ditandai dengan tanda per. Nah, ya pecahan itu seperti ini. Contohnya 1/2. Jadi ini namanya bilangan pecahan ditandai dengan tanda per. Nah, di bagian atas angka yang berada di atas per ini namanya pembilang ya. Nah, kemudian angka yang ada di bawah per namanya penyebut. Jadi ini namanya bilangan pecahan ya. Kemudian contoh gambar bilangan pecahan seperti ini. Di sini Bu bikin satu buah satu persegi, kemudian Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Contoh seperti ini ya. Nah, ini Ibu sudah bagi satu bagian tadi, persegi tadi Ibu bagi menjadi 4 bagian. Kemudian Ibu mau ambil satu, Ibu arsir satu. Maka nilai pecahan untuk bagian yang diarsir ini adalah 1/4. Ya, seperti itu. Kemarin ada juga yang menulis seperti ini, 1/4. Ya, tapi harus dijadikan tanda per, ini baginya harus menjadi tanda per. Jadi dia seperti ini, 1/4. Jangan menulis seperti ini ya. Jadi bilangan pecahan itu ditandai dengan tanda per seperti ini. Ya, bukan seperti ini ya. Jadi salah. Ya, jadi pecahan itu ditandai dengan tanda per. Jadi ini yang benar. Ya. Kemudian di buku ini ya sudah dijelaskan sedikit tentang pecahan senilai ya. Kalian bisa buka kembali ini buku yang Ibu sudah berikan, sudah bagi ya. Silahkan dibuka, bisa dipelajari juga di sini ya. Nah, kalian bisa buka halaman halaman 7. Coba kita lihat halaman 7 ya. Di sini cara menentukan pecahan senilai. Dia dengan cara dikalikan dengan penyebut dan pembilang yang sama. Ya, seperti ini contohnya. Ibu hapus dulu. Contoh 1/2 ya. Untuk menentukan bilangan pecahan senilainya ini kita bisa membagi ataupun mengalihkan antara pembilang dan penyebut yang nilainya sama. Jadi Ibu mau kalikan dengan angka 2 ya, kali berarti 2/2, maka hasilnya 1 kali 2 2 kali 2 4. Nah, seperti itu. Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ya. Atau boleh tulis seperti ini. 1/2 senilai atau sama dengan 2/4. Nah, selain 2/4, kita bisa juga mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Caranya bisa seperti ini, kita kalikan lagi kembali ya. 1/2 kita kali lagi dengan
pembilang dan penyebut sama. Nah, sekarang Ibu kalikan dengan 3/3. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Nah, berarti senilai juga dengan 3/6. Nah, kemudian 1/2 Ibu kali dengan 4/4. 1 kali 4, 4 per 2 kali 4, 8. Ya. Nah, maka pecahan senilai 1/2 itu yaitu ini ya, 2/4, kemudian 3/6 dan 4/8. Nah, begitu cara menentukan pecahan senilai. Ini kalau dia dikali. Kenapa Ibu mengalikan? Karena nilai pecahannya dia bernilai kecil. Jadi tidak boleh dibagi karena nilai pecahannya kecil. Nah, kalau disederhanakan itu soal yang bagian C ya, yang dikasih soal bagian C itu banyak juga yang bingung di situ ya. Cara menyederhanakan pecahan. Ibu hapus dulu. Misalkan ya, 2/4. Kita mau menyederhanakan, jadi kita mau sederhanakan ini ya. Sederhanakan. Ya. Berarti kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama. Jadi kita bagi, tanda bagi lagi, bukan tanda kali ya. Misalkan kira-kira 2 habis dibagi berapa, tetapi angkanya juga harus habis dibagi 4. Misalkan 2/2. 2 bagi 2 habis berapa? Ya, habis berapa nilainya? 1 per 4 bagi 2 habis. Ya, habis berapa itu hasilnya 4 bagi 2? 2. Berarti 2/4 itu nilainya juga sama dengan 1/2 jika disederhanakan. Ya, seperti itu. Contoh lagi, misalkan 25/100. Ini sudah Ibu jelaskan ya. Kita mau sederhanakan, berarti kita mau membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kira-kira dia habis dibagi berapa? Masing-masing habis dibagi berapa? Boleh dibagi 5. Ya. Berarti 5/5. Ingat ya, kalau kita membagi di sini harus sama antara pembilang dengan penyebut, nilainya dia harus sama, tidak boleh berbeda, ya. Sekarang 25 dibagi 5 hasilnya berapa? Ya, 5 per 100 dibagi 5, 20. Oke. Sekarang dari 5/20 kita masih bisa menyederhanakan dengan cara membagi antara dengan pembilang dan penyebut ya, nilainya sama. Jadi kita bagi, kira-kira habis dibagi berapa? Ya, habis dibagi 5. Berarti 5/5. 5 bagi 5, 1 per 20 bagi 5, ya 4. Ya, jadi ini cara menyederhanakan pecahan. Ya, menentukan pecahan senilai dengan cara menyederhanakan pecahan. Boleh juga seperti ini. Misalkan 25/100 kita bagi dengan 25, boleh. Kenapa Ibu bagi 25? Karena habis dibagi 25 dan 25 juga habis jika dibagi dengan 100 ya. Maka 25 bagi 25 itu hasilnya 1 per 100 dibagi 25 hasilnya ya 4 ya. Jadi sama kan, hasil akhirnya dia sama ya. Jadi ingat ya, cara menyederhanakan dengan membagi antara pembilang dan penyebut yang nilainya sama, tidak boleh berbeda ya. Jadi 25/100 itu senilai